Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat spektakuler, pertarungan yang sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur kuat asal Israel. Pada pertandingan kali ini, kedua pemain menemukan dua langkah brilian. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini, Magnus Carlsen megang buah putih, sementara pecatur kuat asal Israel megang buah hitam. Magnus memulai pembukaan favoritnya yaitu D4 dimainkan, kemudian hitam memainkan kuda F6, kemudian Carlsen melanjutkan dengan C4, hitam E6 dimainkan, Magnus kuda C3, hitam D5 mengajak pertukaran, ini masih langkah teori. Magnus menerima pertukaran, C kali D5 dimainkan, kemudian hitam E kali D5 makan, kemudian Magnus gajah dimainkan ke F4, kemudian hitam gajah D6 mengajak pertukaran gajah, Magnus menerima, gajah kali D6 dimainkan, hitam menteri kali D6 dimainkan. Kemudian Magnus memainkan E3, hitam langsung rokade, Magnus mengeluarkan gajah ke D3, kemudian hitam memainkan C6. Ya, kalau kita perhatikan, di sini permainan masih cukup sebanding ya. Kemudian Magnus memainkan H3, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah ekspansi gajah daripada hitam ya, untuk menjaga petak G4. Kemudian hitam memainkan benteng E8, Magnus kuda F3 dimainkan, hitam kuda B D7 dimainkan, Magnus memainkan menteri C2. Kemudian pada langkah selanjutnya hitam merotasi kuda yaitu kuda ke F8 dimainkan, Magnus langsung rokade panjang. Boom! Ini langkah yang sangat luar biasa ya. Wow! Saya nggak expect dia rokade panjang guys. Jadi kalau pemain catur itu sudah rokade berlawan arah, itu artinya akan ada badai pion. Biasanya seperti itu ya. Ini pertandingan yang akan sangat seru gitu ya kalau ada permainan yang mengarah ke rokade yang berlawanan arah. Kemudian hitam memainkan gajah E6, Magnus langsung tancap gas yaitu G4 ya. Ini tipikal daripada rokade berlawan arah ya. Biasanya akan terjadi badai pion ya. Pion dimainkan ke G4 ya, idenya apa? Idenya untuk mengusir kuda dan terus akan didorong terus sampai ke atas gitu ya biasanya. Kemudian hitam memainkan benteng AC8, Magnus raja B1 dimainkan. Kemudian hitam A6 ya, hitam juga langsung melakukan serangan dari sayap raja Magnus. Kemudian Magnus memainkan G5. Ini dianggap langkah tidak akurat menurut Stockfish, bukan menurut saya guys ya. Ini menurut Stockfish tidak akurat. Apa langkah terbaik Magnus di sini? Menurut Stockfish, engine yang lebih memilih memainkan kuda ke E5. Idenya apa? Idenya untuk mengincar petak E5 yang sangat bagus sekali. Ini outpost yang sangat bagus sekali ya. Dalam permainan yang ya seperti ini ya, mengarah-arah ke London System ya, ini sangat bagus sekali ya posisi kuda yang ada di E5. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Magnus lebih memainkan G5. Hitam merespon dengan ya memainkan kuda A6 D7. Kemudian Magnus melanjutkan dengan memainkan H4. Hitam
C5 dimainkan, ini juga langkah kurang akurat ya. Kita lihat dulu langkah Magnus di sini, apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya ya ini kuda dimainkan ke H4 ya. Kita kembali ke partai aslinya, Magnus lebih memilih memainkan H4 yang ini juga langkah tidak akurat ya menurut Stockfish. Bukan menurut saya guys ya, ini menurut Stockfish. C5 ini tidak akurat. Apa langkah terbaiknya? Menurut engine, langkah terbaiknya lebih memilih memainkan pion ke B5. Oke, kita kembali. Ya, pada partai aslinya, hitam memainkan C5. Magnus menemukan langkah terbaiknya, yaitu D kali C5 dimainkan. Hitam kuda kali C5 dimainkan. Magnus, ya lagi-lagi melakukan langkah kesalahan. Ini dianggap kesalahan, coy. Ya, menurut engine, ya, ini langkah kesalahan. Apa langkah terbaiknya? Ya, langkah terbaiknya menurut engine itu ya dengan memainkan gajah dimainkan ke C4. Apakah ini gratis? Enggak. Kalau dimakan, ini akan jadi malapetaka. Ya, ini bukan gratis ya guys. Ini pancingan gitu. Pining lah gitu ya. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Magnus lebih memainkan kuda D4. Kemudian pada langkah selanjutnya, pecatur kuat asal, saya nggak tahu apakah dia grogi atau tidak, pecatur kuat asal Israel ini melakukan langkah blunder yaitu kuda F7 dimainkan. Boom! Ini langkah blunder coy. Kenapa ini disebut langkah blunder? Apa alasannya? Menurut Stockfish, ya ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Langkah terbaiknya itu ya lebih baik mendorong pion ya. Pion dimainkan ke B5 itu lebih baik ya. Tapi hitam lebih memainkan kuda F7. Kemudian apa langkah terbaik daripada Magnus di sini? Menghukum ya. Menghukum hitam. Coba pause video ini, temukan langkah terbaik Magnus menghukum hitam. Yap, selamat bagi yang menemukan gajah kali H7 sacrifice gitu ya. Sacrifice the bishop, mengorbankan satu perwira demi membuka serangan yaitu gajah kali H7. Siapa yang menemukan langkah gajah kali H7? Anda sangat luar biasa. Tulis di kolom komentar ya, siapa yang menemukan langkah gajah H7. Anda sangat jenius dalam bermain catur. Setara dengan Magnus Carlsen. Wow, gila. Jadi kudanya itu nggak bisa berpindah coy, karena itu meninggalkan penjagaan terhadap pion ya. Ya itu makanya Stockfish mengatakan itu langkah blunder. Kemudian ya hitam menjawab dengan raja ke F8 ya. Rajanya terpaksa menyingkir ya. Karena ya di sini akan ada serangan bertubi-tubi gitu ya. Kemudian Magnus memainkan gajah F5, mengajak pertukaran gajah. Ya, ini sangat bagus ya langkah daripada Magnus Carlsen ini ya, melakukan pertukaran gajah. Menurut Stockfish ini langkah bagus ya. Kemudian hitam menolak dengan kuda E5. Kalau kita perhatikan di sini evolution bar-nya sudah berpihak atau sudah memutih ya, sudah berpihak pada Magnus Carlsen. Tinggal eksekusi ya. Kemudian Carlsen memainkan gajah kali E6. Kenapa gajahnya ini disikat? Karena ini dianggap perwira paling kuat ya dalam permainan ini. Magnus Carlsen ini memang jenius dalam bermain catur ya. Gajah dianggap paling kuat sehingga langsung dimakan aja gitu ya. Magnus nggak peduli gitu ya.
Kayaknya Magnus ini memberikan jalan gitu ya, jalan bagi menterinya gitu. Kalau misalnya makan, akan ada jawaban seperti ini ya, langkah terbaik ya. Ini yang akan terjadi ya kalau kita memikirkan beberapa langkah ke depan ya. Dan ini akan merusak pertahanan daripada oh, hitam guys. Pertahanan dari pecatur asal Israel. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, ya Magnus memainkan gajah kali E6, kemudian hitam menerima ya pertukaran yaitu F kali E6 dimainkan. Magnus menteri H7 dimainkan. Kemudian ya sesuai dengan rencana ya. Hitam nggak peduli, lebih memainkan B5 ya. Kemudian Magnus memainkan H5. Kemudian hitam ya memainkan B4. Kemudian pada langkah selanjutnya Magnus menemukan langkah yang sangat brilian di posisi seperti ini. Ada langkah brilian guys. Kalau Anda bisa menemukan, Anda setara dengan Magnus Carlsen. Anda sangat jenius dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik Magnus. Langkah brilian Magnus. Yap, selamat bagi yang menemukan langkah H6. Boom! Ini langkah yang sangat brilian sekali. Luar biasa. Siapa yang menemukan langkah H6? Anda start dengan Magnus Carlsen. Gila, luar biasa. Ada badai pion bernama H6. Kemudian kita menjawab dengan benteng C7 ya. Serba salah, ini langkah kesalahan. Menurut Stockfish ya. Karena sudah posisinya itu sudah syuk-syuang ya. Apa langkah terbaik hitam di sini? Tadinya ya langkah terbaiknya itu menarik menteri ke D7 ya. Idenya apa? Idenya kalau misalnya makan ya bolehlah gini ya, posisi seperti ini. Itu idenya ya. Bolehlah gitu ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya pada partai aslinya ya hitam lebih memainkan benteng C7, kemudian Magnus menteri H8. Skak. Raja hitam mengungsi ke E7, ya persiapan untuk kabur. Kemudian Magnus memainkan H kali G7. Boom! Ya, persiapan untuk jadi sarjana. Kemudian hitam memainkan B kali C3. Ancam balas ancam ya. Hitam gak peduli gitu ya. Tetap ya melakukan serangan yang sangat lumayan lah gitu ya serangannya. Kemudian langkah selanjutnya Magnus lagi-lagi menemukan langkah brilian. Ya, Magnus ini emang cocok disebut sebagai GOAT ya, atau pecatur terbaik sepanjang masa. Dalam pertandingan kali ini, dia menemukan 2 langkah brilian coy.
Ya, satu aja susah, apalagi dua ya kan. Coba pause video ini, temukan langkah terbaik atau langkah brilian Magnus Carlsen. Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat jenius dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah brilian Magnus. Oke Mas Bro, selamat bagi yang menemukan Menteri kali L8 skak. Boom! Ini langkah yang sangat brilian sekali. Wow, gila. Ini langkah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gila, gila, gila. Luar biasa. Ini langkah yang sangat brilian. Menteri kali L8 skak. Siapa yang menemukan menteri kali L8 skak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kemudian hitam melanjutkan hidup dengan memainkan raja kali L8. Hitam di sini sudah ngap-ngapan. Kemudian Magnus melanjutkan sesuai rencana, yaitu G8 dimainkan jadi presiden. Wow, luar biasa. Lagi-lagi skak ya. Menteri skak. Kemudian hitam memainkan raja D7, ini dianggap kesalahan. Langkah terbaiknya menurut Stockfish yaitu menutup menggunakan menteri atau menukarkan menterinya. Ya kayaknya Magnus juga nggak mau ya kalau menukarkan menteri. Hitam lebih memainkan raja D7, kemudian Magnus menyerang dengan memainkan benteng H7 skak. Kemudian ya ditutup dong ya. Ya ini juga kayaknya salah ya. Udah mulai ini ya, udah mulai ngaco ini permainan. Ya kenapa nggak dilarikan aja itu ya? Oh nggak bisa coy, sorry nggak bisa ya. Nggak bisa, harus ditutup dong, ya, tutup pakai menteri ya. Karena ada kuda ya, kuda di D4. Oke, kembali ke partai aslinya ya. Partai aslinya Magnus langsung sikat dong ya. Benteng kali E7 skak, kemudian hitam raja kali E7. Magnus B kali C3, langsung makan pion daripada nanti menyusahkan. Kemudian hitam memainkan kuda ke E4. Ini dianggap langkah kesalahan. Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu ya memainkan kuda ke D3. Oke, kita kembali. Kemudian ya pada partai aslinya hitam memainkan kuda E4. Ya, Magnus memainkan menteri kali E6 skak. Ya, pada posisi seperti ini hitam menyerah. Kenapa kita menyerah? Ya nggak bisa kalau misalnya ini katakan raja dimainkan ke D8 misalnya ya. Ini susah sekali guys ya. Susah sekali. Ya bisa dengan ada banyak cara ya. Ini kudanya udah mati lagi kan. Makanya mati coba kudanya. Ada banyak cara sebenarnya guys. Ya. Oke, kita coba panggil panah terbaik ya. Ya, ini menteri dimainkan ke 8, raja D7, ya menteri D5 skak, ya menteri kali D5, kemudian ditutup pakai kuda, ya kuda dimainkan ke D6 oleh hitam ya. Kalau kita lanjutkan, coba kita lanjutkan ya. Skak, skak dapet ya. Semuanya serba dapet. Gila. Skak,
Dan akhirnya skakmat ya, ini posisi skakmat nggak bisa kemana-mana lagi ya. Luar biasa ya. Menurut kalian gimana? Apakah Magnus ini pantas disebut GOAT, pecatur terbaik sepanjang masa? Oke guys, silakan buka sendiri. Saya warga pecinta Magnus. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.